Ecum et bonum ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari tim Al-Batani dengan saya Desirat Nasari sebagai pembicara pertama, saya Hairul Umum sebagai pembicara kedua, saya Sefilatan sebagai pembicara ketiga. Sebelum memasuki ranah bangunan argumentasi kami, maka izinkan saya sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan adanya latar belakang mosi perdebatan kali ini. Abraham Lincoln mengemukakan bahwasannya demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya pada halaman 21, mengutip pendapat Stahl yang merumuskan bahwa unsur-unsur negara hukum salah satunya adalah dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini telah sejalan dengan konstitusi negara kita yang telah mengatur terkait hak asasi manusia. Sehingga berdasarkan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwasannya pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi rakyatnya. Di mana salah satu pemenuhan hak asasi manusia yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah hak pilih dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Setiap warga mendapatkan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Pada tahun 2019, beragam opini pro dan kontra muncul di khalayak umum terkait kebijakan KPU yang memasukkan penyandang disabilitas dalam daftar pemilihan tetap atau DPT. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum yakni Arief Budiman menjelaskan bahwasannya penyandang disabilitas dimasukkan sebagai pemilih tetap dengan rincian yakni tunadaksa mencapai 83.182 orang, tunanetra sebanyak 166.364 orang, tunarungu sebanyak 249.546 orang, tunagrahita sebanyak 332.728 orang, dan disabilitas yang masuk kategori lain sebanyak 415.910 orang. Istilah tunagrahita digunakan sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pendidikan Luar Biasa Nomor 72 Tahun 1991. Adapun menurut Grossman, yang secara resmi digunakan oleh American Association on Mental Deficiency mendefinisikan bahwa mental retardation refers to significantly subaverage general intellectual functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the developmental period. Artinya, ketunagrahitaan mengacu pada fungsi intelektual umum yang secara signifikan berada di bawah rata-rata normal bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian diri, dan semua ini termanifestasi pada masa perkembangannya. Namun hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana prosedur pelaksanaannya. Artinya secara teknis harus dipertimbangkan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas tunagrahita dalam pelaksanakan hak pilihnya. Oleh karena itu kami dari tim Al-Batani akan memaparkan argumentasi yang solutif agar pelaksanaan pemilu yang berkaitan dengan disabilitas tunagrahita dapat berjalan dengan lancar. Lex non humanum hygienis ex societatem. Hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Dewan Juri dan pemerhati video kompetisi debat hukum yang terhormat, izinkan saya sebagai pembicara kedua yang berada pada standing position pro untuk melanjutkan konstruksi berpikir argumentatif sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Dan tentunya akan saya tinjau dari aspek filosofis ground salah Pancasila, yuridis, sosiologis, dan fakta yang terjadi dan menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan musim debat ini. Mengutip pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggambarkan begitu pentingnya social justice terkhusus dalam pelaksanaan praktik hukum di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, naskah komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia menyatakan pada pembukaannya alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan dipertegas pula dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai terpilih, dan sebagai penyelenggara pemilu. Sehingga tidak demokratis ketika hak penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu tidak diperlakukan secara adil. Dalam hukum dikenal asas equality before the law, yang artinya persamaan di hadapan hukum. Maka semua orang, baik laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Sehingga hak bagi penyandang disabilitas tunagrahita tersebut wajib dipenuhi demi terwujudnya hak asasi manusia itu sendiri.
Dalam pasal 13 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah dinyatakan pula bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama dengan warga Indonesia lainnya, di mana pada pokoknya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Interupsi, Silakan. Dewan Juri yang terhormat, saya menantang saudara untuk dapat menjelaskan terkait dengan pengaruh signifikan apa yang didapat ketika penyandang disabilitas diberi hak pilih guna mewujudkan demokrasi yang adil dan merata. Dewan Juri yang terhormat, pengaruh signifikan yang akan didapatkan ketika memberikan hak pilih kepada penyandang disabilitas adalah akan terwujudnya suatu iklim politik yang masif dan efektif dengan didasarkan pada hak pilih itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut termaktub dalam pasal 25 International Conference on Civil and Political Rights atau yang bisa disebut dengan ICCPR, dan juga permohonan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat tanpa terkecuali akan memberikan elektabilitas pada sistem demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, melanjutkan pada bangunan argumentasi kami, di mana Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of the Constitution dan juga sebagai the person of human right telah mendudukan dalam putusannya nomor 135 PU Angka Romawi 13 tahun 2015, di mana pasal 57 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 telah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Pada tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum telah berperan penting dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk menyalurkan hak pilihnya. Sebagaimana peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2013 telah menempatkan kalangan penyandang disabilitas sebagai daftar pemilih khusus bersamaan dengan masyarakat lain yang tidak terdaftar dalam daftar pemilihan tetap, di mana pemilih khusus memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan pemilih lainnya. Khusus yang dimaksudkan adalah memberikan akses yang baik dan nyaman dengan terhadap penyandang disabilitas dalam menetapkan hak pilihnya. Berkaitan dengan adanya hal demikian yang telah disampaikan, izinkan saya membawakan satu contoh data partisipasi penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum, sebagaimana telah tertulis dalam Jurnal Moderat volume 6 nomor 1, di mana pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sumber KPUD Kabupaten Ciamis bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 telah mencapai sebesar 36,8%. Sehingga atas dasar dan data fakta itulah telah menunjukkan bahwa tidak ada kerugian dalam pelaksanaan pemilu ketika penyandang disabilitas tunagrahita diikutsertakan dalam memilih. Dan oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami telah berada pada Resolusi Pro dalam mengisi debat penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu itu sendiri. Profesor Jimmy Asdiki pernah mengatakan, kebijakan yang dikembangkan haruslah memastikan ketepatan prinsip equality, equity, dan reciprocity sehingga dapat membangun struktur masyarakat yang berkeadilan sosial. Dewan Juri, izinkanlah saya sebagai penjara sending position kontra untuk melanjutkan paparan argumentasi dari apa yang telah disampaikan oleh penjara pertama dan kedua dari tim kami. Dewan Juri perlu digarisbawahi dan diketahui bersama bahwasanya sebagai penjara kontra pada mosi kali ini, kami tidak akan menolak secara penuh dan kami akan tetap mengamini bahwa penyandang disabilitas pada tunagrahita perlu mendapatkan harkat dan martabat yang sama sebagai manusia normal, termasuk pada kebijakan dijadikannya penyandang disabilitas menjadi daftar pemilih tetap pada pemilihan umum. Akan tetapi Dewan Juri yang akan kami kritisi yakni terkait dengan implementasi dan realisasi fakta di lapangan terkait dengan teknis dan prosedur dipilihnya penyandang disabilitas tunagrahita menjadi daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum, dan juga segala hal yang berhubungan dengan mekanisme yang akan dilakukan. Secara yuridis, aspek hukum dalam kebijakan penetapan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai daftar pemilih tetap memang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tepatnya pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Akan tetapi Dewan Juri di dalam penjelasan pasal tidak disebutkan secara komprehensif terkait dengan syarat-syarat apa saja yang seharusnya dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas agar dapat ikut serta dalam pemilihan umum. Alih-alih menjelaskan terkait dengan syarat-syaratnya, penjelasan pasal 5 justru hanya menjelaskan terkait dengan frasa kesempatan yang sama, tanpa menjelaskan syarat-syarat penyandang disabilitas
dapat mengikuti pemilihan umum. Lebih lanjut Dewan Juri, di dalam ilmu peraturan perundang-undangan, jikalau memang syarat-syarat tersebut diatur di dalam ketentuan lain, maka seharusnya di dalam pasal 6 disebutkan bahwa substansi yang menyebutkan frasa mengenai ketentuan syarat-syarat akan diatur lebih lanjut pada ketentuan lain. Akan tetapi, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah pasal 5, pasal 6 justru berisi substansi mengenai macam-macam komisi pemilihan umum. Dari hal-hal tersebut dapat dipastikan bahwa telah terjadi ambiguitas dalam muatan materi pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga terjadi kecacatan formil yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahkan terkait dengan syarat-syarat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum justru diatur di dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2019. Hal tersebut kemudian dapat menimbulkan pertanyaan, mengapa pemerintah tidak membentuk peraturan pemerintah guna menyebutkan mekanisme dalam pemilihan umum khususnya bagi penyandang disabilitas sehingga terjadi yang namanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilihan umum. Pada aspek sosiologis, perlu diketahui bersama bahwasanya pada pemilihan umum di tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.247.730 pemilih. Sedangkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perdem, Titi Anggreni, yang memperoleh data melalui Kementerian Kesehatan, menyebutkan bahwa ada sekitar 6.008.640 pemilih dari ketidaksesuaian data yang diperoleh KPU dengan data yang diperoleh Perdem tersebut. Dapat dipastikan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan terkait dengan data, sehingga masih banyak daftar pemilih tetap yang tidak memperoleh hak dalam menjadi pemilih. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak benar-benar mengakomodir para penyandang disabilitas tunagrahita pada pemilihan umum secara serius. Interupsi, Dewan Juri yang terhormat. Lantas atas dasar data dan fakta apa lagi lawan tim kontra menolak mosi perdebatan kali ini, di mana pada faktanya tidak ada satupun ketentuan yang melarang penyandang disabilitas untuk memperoleh hak yang sama sebagai pemilih tetap dalam pemilihan umum. Kami tidak akan menolak secara penuh dan kami akan tetap mengamini bahwa penyandang disabilitas pada tunagrahita perlu mendapatkan harkat dan martabat yang sama sebagai manusia normal, termasuk pada kebijakan dijadikannya penyandang disabilitas menjadi daftar tetap pada pemilihan umum. Akan tapi, kami hanya memastikan dan memberikan rekomendasi terkait dengan mekanisme dan prosedur yang pantas bagi pelaksanaan pemilihan umum yang melibatkan penyandang disabilitas tunagrahita. Melanjutkan pada bangunan argumentasi, jika dikaitkan dengan adanya asas di dalam pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tentu penyandang disabilitas dalam memilih telah merusak asas yang seharusnya dilakukan, khususnya pada konteks rahasia, yang mana seharusnya petugas KPPS menjaga kerahasiaan penyandang disabilitas dalam memilih. Namun hal tersebut terkendala dengan adanya fakta bahwa penyandang disabilitas memang perlu untuk dibantu, termasuk dalam hal mencoblos. Tentu ini juga erat kaitannya dengan adanya kecakapan hukum oleh subjek hukum, di mana dalam kami kecakapan hukum, tentu seorang subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum tidak dalam keadaan di bawah pengakuan pun pada penyandang tunagrahita yang mana masih termasuk ke dalam subjek hukum yang ada pada di bawah pengakuan, sehingga Dewan Juri penyandang disabilitas tidak cakap secara hukum. Dari paparan argumentasi yang telah kami sebutkan, kami menemukan beberapa solusi. Yang pertama adalah membentuk peraturan pemerintah dalam mengakomodir terkait dengan syarat, mekanisme dan prosedur dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, termasuk menyebutkan indikator yang pasti dalam menentukan seseorang penyandang disabilitas tunagrahita. Yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar menciptakan aspek yuridis yang konkret guna menyediakan payung hukum dalam menjamin kerahasiaan dalam melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas tunagrahita. Tujuan pemerintah mengikut sertakan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu merupakan implementasi dari apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara, yakni hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Karena dengan begitu akan menghilangkan adanya perlakuan diskriminasi dan lebih meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, khususnya bagi warga negara yang berkebutuhan khusus. Namun, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden atau wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Namun, dalam pasal ini tidak menjelaskan dengan jelas adanya syarat signifikan agar penyandang disabilitas tunagrahita dapat ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilu. Oleh karena itu, kami menawarkan beberapa solusi agar pelaksanaan dan terkait teknis pemilu
untuk penyandang disabilitas tunagrahita adalah sebagai berikut. Adapun solusi yang pertama adalah harus diatur secara konkret dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membahas klausul tentang syarat-syarat penyandang disabilitas yang boleh memilih dalam pemilu dan tolak ukur penyandang disabilitas yang konkret dan tidak multitafsir selain dengan surat keterangan dokter. Solusi yang kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar terciptanya payung hukum baru untuk menjaga dan menjamin kerahasiaan pemilu dalam pendampingan untuk penyandang disabilitas tunagrahita sehingga tidak mencederai adanya asas lumber jurdil dalam pemilihan umum. Adapun solusi yang ketiga adalah dalam implementasinya pemerintah harus membuat lokasi TPS yang aksesibilitas bagi tunagrahita dan memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas tunagrahita di TPS. Sekian dari kami dan salam konstitusi.